Maaf ini belum sempat bikin PowerPoint-nya untuk ini, jadi dan ini juga sebenarnya belum saya edit banget ya, belum selesai kayaknya ini ininya eh makalahnya karena udah beberapa hari kemarin udah mulai sakit. Insya Allah sebisanya insya Allah nak tampilkan yang eh ngebawain. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi karimi rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin al-qail. Ar-rahimun. Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi. Yarhamukum man fis sama. Mabad. eh, Pada kesempatan kali ini Ana akan membawakan materi tentang metodologi Imam Nawawi dalam mensyarah hadis ruqyah. Kemarin kan saya bilangnya hadis tentang pengobatannya, tapi ternyata mau menerjemahkan naskah bagi segitu banyaknya masih belum mampu sayanya. Tapi sebelumnya kita harus ketahui karakteristik dari seorang ulama hadis akan terlihat pasti ketika beliau melakukan apa pensyarahan atau menghukumi suatu hadis. Dan Imam Nawawi ini adalah salah satu orang ulama hadis yang pakar di bidang hadis juga. Meskipun dia juga pakar di bidang beberapa bidang ya, termasuk di bidang fikih beliau ada kitabnya Minhajul Talibin, Raudatul Talibin, Al-Majmu', Syarh Muhadzab, kemudian ada tahqiq juga dan yang lain-lain Khulasatul Ahkam. Kemudian di bidang lugah juga beliau punya kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat. Namun yang kita sorotinya beliau sebagai seorang pakar hadisnya. Imam Nawawi juga mempunyai beberapa karya karangan di ilmu hadis yang paling ma'ruf di Indonesia itu Arba'in Nawawi itu tentu. Kemudian Riyadhus Shalihin juga. Kemudian untuk bidang ilmu mustalah hadisnya beliau punya kitab At-Taisir wa Takrib. Dan yang akan saya bawakan nas dari beliau pada kesempatan kali ini dari kitab Syarah Sahih Muslim beliau yang dikenal dengan yang nama buku aslinya yaitu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bil Hajjaj, cuma sering dibilang Syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim gitu aja. Yang terkenalnya seperti itu. Jadi anak ngambil kalau ini dari kitabnya Imam uh, Khairuddin Az-Zarkali di kitab Al-A'lam. Di dalam kitab Sahih Muslim itu juga uh, ditemukan bab-bab yang berkaitan dengan pembahasan fikih tentunya, berkaitan dengan bab-bab yang tidak berkaitan dengan pembahasan fikih seperti ru'ya atau tentang masalah mimpi. Kemudian ada juga masalah-masalah tentang yang tidak berkaitan dengan fikih apalagi mungkin berkaitan dengan masalah fikih ini tazkiyatun nufus, babul adab gitu. Salah satunya adalah bab tip ini adalah bab pengobatan. Dan salah satu subbab dari kitab bib tip itu atau pengobatan itu adalah bab tentang salah ruqyah. Oke. Untuk mengetahui metodologi Imam Nawawi dalam mensyarah di kitab ini, eh, kita harus mencari tahu dulu dari hadis yang berkaitan dengan fikihnya itu dulu, agar tidak berkaitannya tadi dia. Makanya Nabi pilih tadi itu yang eh, ruqyah ini sebagai sampel agar supaya karakteristik beliau itu mungkin nampak di dalam menghukumi atau mensyarah hadis. Nah, kalau beliau mensyarah hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih, tentunya eh, yang nampak dari beliau pasti nanti apa kepakaran beliau di ilmu
atau konsentrasi beliau di ilmu fikihnya. Makanya cari yang bukan di ilmu fikih. Mengambil di sini babu tip tadi itu. Tip. Sebelumnya kita definisikan dulu ruqyah. Ruqyah ini berasal dari etimologinya atau dari asal kata bahasa Arabnya, itu di Lisanul Arab. Imam Ibn Mandur bilang itu roko ida awada wa nafasa, atau fi riwayah yakni an-nasroh gitu. Jadi apa? Kalau dalam bahasa diartikan mungkin bisa dibilang jampi atau tiupan atau permintaan perlindungan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut KBBI Besar Bahasa Indonesia, ruqyah di situ disebutkan adalah segala yang berhubungan dengan pesona atau guna-guna dan sebagainya. Karena pesona di situ ternyata tafsir lain gitu. Tapi sebelum merumuskan metodologi yang beliau gunakan dalam mensyarah, berikut teks atau naskah pensyarahan beliau dalam kitabnya Minhaj Syarah Sahih Muslim bil Hajjaj, supaya kita bisa melihat alur beliau dalam merumuskan mensyarah hadis. Imam Nawawi memulai penjelasannya dengan menggabungkan dua hadis yang secara bertolak belakang. Di mana hadis pertama menyatakan bahwa ruqyah merupakan sunnah yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Di sini kita perhatikan nasnya secara Arabiah. Inna Jibril, ya. Ini teks hadisnya ya. Sebenarnya Anda belum sempat cantumkan. Inna Jibril rokon Nabi sallallahu alaihi wasallam padzakarul hadis ba'dahu fi ruqa. Jadi itu di hadis yang pertama ini, inti dari hadis yang pertama itu bermakna bahwa di sini kan teksnya itu apa, belum sempat itu ya. Di hadis pertama ini hadisnya berbunyi tentang apa, bagaimana Rasulullah SAW dulu sempat merasa sakit gitu ya. Istaka Rasulullah SAW rokoh Jibril, kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril dan mengucapkan kalimat ini, Bismillah yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dzi ainin. Jadi dari hadis di atas seakan-akan menunjukkan bahwa ruqyah itu adalah sunnah yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Namun di hadis kedua, di hadis yang berkaitan dengan itu yang hadis akhir, di sini katakan yadkhulul jannah bighairi hisabin. Jadi apa? Ada orang-orang, sekelompok orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung. Mereka itu siapa? Alladzina la yarkun wa la yastarkun wa la rabbihim yatawakkalun. Jadi sebenarnya di beberapa teks, beberapa riwayat dari hadis ini kan yang ma'ruf atau yang sering kita dengar berarti cuma yastarkun, kemudian la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun begitu kan. Namun di beberapa riwayat juga dikatakan la yarkun sendiri, tidak melakukan ruqyah. Jadi dohirnya hadis ini secara dohir atau secara tampaknya hadis ini bertolak belakang dengan hadis yang disebutkan di atas tadi. Beliau menjelaskan bahwa kedua hadis ini tidak bertolak belakang. Hadis pertama
Karena hadis kedua ini merupakan larangan terhadap ini salah satu penjelasan beliau ya. Beliau mengatakan bahwa larangan meruqyah maksudnya yang tidak dimasukkan ke dalam surga, maksudnya tanpa yang masuk dalam surga tanpa hisab itu yang tidak meruqyah tadi. Tidak meruqyah di sini maksudnya adalah yang meruqyah dengan ruqyah jahiliyah atau ruqyah yang mengandung unsur keharaman atau unsur penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di hadis pertama menunjukkan kesunahan ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan dengan zikir-zikir yang diketahui maknanya. Jadi berikut nasnya dari beliau, faqad yadunnu mukhalifan li hadhil ahadits wala mukhalafah balil madha fi tarki ruqa al murad biha ruqa allati hiya min kalamil kufar wa ruqa al majhulah walati bi ghairil arabiyyah wa ma la yu'rafu ma'naha fa hadhihi madbumatun li ihtimali anna ma'naha kufrun aw qaribun minhu aw makruhun wa amma ruqa bi ayatil qur'an wa bil adhkari ma'rufah falan nahi fihi bal huwa sunnah. Berikut penuturan beliau. Kemudian beliau mulai menjelaskan pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa yang lebih utama adalah meninggalkan ruqyah meskipun melakukannya adalah hal mubah. Sini disebutkan, minhum man qala fi jam'i bainal hadisain innal madha fi tarki ruqa lil afdoliyah wa bayanu tawakkul walladhi fa'ala ruqa wa adina fiha li bayanil jawaz ma anna tarkaha afdol wa bihada qala Ibn Abdul Bar wa hakahu amman hakahu wal mukhtar al awal. Jadi setelah beliau menjelaskan adanya pandangan ulama lain dalam mensyarah hadis ini, beliau menjelaskan pendapat ini kepada Imam Ibn Abdul Bar dan yang beberapa ulama lain juga. Namun beliau tetap mentarjih atau melakukan tarjih itu, menyatakan bahwa yang benar tetap pendapat yang pertama yang seperti dia kemukakan di awal tadi. Dan beliau juga menyampaikan adanya ijma di masalah yang berkaitan dengan mubahnya ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir-zikir. Jadi sini beliau mulai memperluas masalah pembahasannya. Sini beliau meriwayatkan dari Imam Al-Maziri, semua jenis ruqyah boleh selama menggunakan Al-Qur'an dan zikir dan akan dilarang jika menggunakan bahasa asing yang tidak diketahui mananya karena kemungkinan adanya perkataan kufur dan dari bacaan tersebut. Berikut nasnya. Wa kunna qulu bil ijma' ala jawazi ruqah bil ayati wa adkarillahi ta'ala. Qala al-Maziri jami'ur ruqah jaizatun idza kanat bi kitabillahi aw bi dzikrihi wa manhiyu anha idza kanat bil lughatil ajamiyyah aw bima la yudra ma'nahu li jawazi an yakuna fi kufrun. Dan beliau masih menukil dari Imam Al-Maziri juga bahwa para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya ruqyahnya atau ruqyah yang dilakukan oleh ahli kitab. Ya, ini maksudnya di sini dan tanda kutip Yahudi dan Nasrani. Untuk meruqyah seorang muslim, apakah boleh seorang orang rohib atau apa itu, pendetanya Yahudi atau pendetanya Nasrani meruqyah seorang muslim? Beliau menukil bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah memperbolehkannya. Namun Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa hal ini makruh. Ya, jadi karena ditakutkan bahwa ada bacaan mereka adalah bacaan yang mereka bacakan ketika meruqyah itu adalah salah satu bacaan dari ayat Allah yang sudah diselewengkan oleh mereka. Ya, ini sudah ditahrif gitu ya. Sedangkan yang memperbolehkannya mengatakan bahwa yang terlihat dari perbuatan mereka, maksudnya dari perbuatan ahli kitab itu, mereka belum menyelewengkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ruqyah karena memang ada tujuannya, yaitu pengobatan tadi. Berbeda dengan ayat-ayat yang mereka memang yakini untuk menguatkan pendapat mereka dalam meyakini keyakinan mereka yang batil gitu ya, yang salah gitu. Berikut nasnya. Qala waqtalafu fi ruqyati ahli kitab fajawwazaha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fakarihaha Malikun khaufan an yakuna mimma baddaluhu wa man jawwazahu qala adh-dhahir annahum lam yubaddilu ar-ruqa fa innahum lahum gordun fi dhalik bi khilafi ghairiha mimma baddaluhu wa qad dzakara Muslimun
ba'da hadza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iridu ala yarqakum la ba'sa birkum alam yakun syirk. Jadi ada permasalahan apa? Dalil yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa entah itu ruqyah berasal dari apa? Berasal dari bukan muslim dalam tanda kutip dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi, diperbolehkan selama tidak mengandung unsur keharaman, karena beliau berdalil dengan apa? Menggunakan dalil hadis Nabi SAW, iridu ala yarqakum la ba'sa bikum ma lam yakun fihi syai'. Dan di riwayat lain disebutkan bahwa ada larangan dari Rasulullah SAW. Itu bunyi nasnya kira-kira, ya Rasulullah engkau pernah melarang ruqyah. Ya, jadi para ulama juga menjawab riwayat ini, bagaimana caranya menggabungkan antara riwayat yang ada di atas dengan riwayat yang seakan-akan zahirnya ini pasti ada nahi atau larangan gitu ya. Pertama, ini tafsir pertama yaitu dulu memang pernah dilarang. Kemudian riwayat ini mansukh dengan hadis lain yang mengatakan itu. Kemudian kedua, adanya larangan ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak diketahui maknanya seperti yang disebutkan di atas tadi itu, ruqyah majhulah atau ruqyah jahiliyah itu. Kemudian ketika larangan ruqyah yang dimaksud adalah larangan terhadap kepercayaan orang terdahulu yang menyatakan bahwa pengaruh ruqyah itu bukan dari Allah, melainkan dengan bacaan itu sendirinya, seperti yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah itu. Berikut nasnya dari kitabnya. Wa maqauluhu fi riwayatil ukhra ya Rasulullah innaka nahaita an ruqa. Kemudian ajaba ulama anhu bi ajubatin ahadiha kana nahi awalan summa nasakha. Dzalika wa adina fiha wa fa'alaha wastaqarra syar'u ala idzin. Wasani jawaban kedua tadi, tafsir yang kedua. Anan nahi an ruqa al majhula kama sabaq. Wasalis anan nahi liqaumin kanu ya'taqiduna manfaataha wa ta'siraha. Bitabiha kama kanat jahiliyah taz'umuhu bil asya'in katsira. Kemudian di hadis lain disebutkan bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan demam. Di ini amma qaulu fi hadisnya akhir la ruqyah illa min ainin aw humma. Komentar ulama terhadap hadis ini seperti apa? Para ulama berkata, di hadis tersebut belum dimaksudkan untuk membatasi ruqyah yang diperbolehkan dan di ruqyah yang tidak diperbolehkan. Namun maksud dari hadis itu adalah mubalaghah atau menyatakan bahwa ruqyah yang paling utama adalah ruqyah dari keduanya. Maksudnya meruqyah keduanya gitu. Ketika orang kena ain dan kena huma atau kena ain atau kena demam itu sangat dianjurkan sekali untuk diruqyah. Karena di kedua hal tersebut menurut Imam Nawawi, ini pendapatnya Imam Nawawi ya, katakan fi darar kabir, syiddati darar fihima. Kemudian beliau menukilkan pendapat Qadiyat. Disebutkan dalam hadis di buku selain Sahih Muslim juga, maksudnya Sahih Bukhari dan yang lain-lain mungkin, atau buku kitab sunan yang lain, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang an-nashrah atau ketika diterjemahin itu, terjemahan artinya jampi gitu. Dan beliau menjawab itu perbuatan setan. Taib. Seperti diketahui tadi itu bahwa ruqyah secara bahasa tadi kan bermakna jampi gitu kira-kira ya. Ketika atau apa? Perkataan-perkataan gitu yang memancing hal-hal tertentu. Terkenal istilah jampi terkenal di kalangan para dukun ya di sini ya katakan. Dan menurut sih ini termasuk dari sihir gitu. Ini pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Beliau Nawawi menukilkan dari Imam Hasan al-Basri. Dan tafsiran ini benar jika makna jampi yang dimaksud adalah yang tidak menggunakan Al-Quran dan zikir di luar pengobatan yang normal seperti yang disebutkan Imam Nawawi di atas sendiri tadi. Dan beliau juga menyebutkan pendapat lainnya yang dinukil dari Sa'id bin Musayyab dan Imam At-Tabari. Sini ada nas dari tersebut. Qala qadi wa jaa'a fi hadisin fi ghairi muslimin su'ila 'anil nashrah fa adafaha ila syaitan. Qala wan nashratu ma'rufatun masyhuratun inda ahli ta'zim. Fa summiyat bidzalika li'annaha tanshur an sahibiha
ay tukhalli anhu. Wa qala al-Hasan hiya min as-sihr. Qala al-Qadi wa hadha mahmulun ala annaha asya'un kharijah an kitabillahi ta'ala wa adhkarihi wan mudawati wa arufati allati hiya min jinsil mubah. Wa qad ikhtara ba'dul mutaqaddimin hada fakariha halla ma'qud an imra'atihi. Wa qad hakal Bukhari fi sahihi an Sa'id bin Musayyab annahu su'ila an rajulin bi tibbun ay darbun minal junun aw yu'khadhu an imra'atihi ay yukhalla anhu aw yunshar qala la ba's bihi innama yuriduna bihi salah falam yanha amma yanfa'u mimman ajaza nasyrat tabari wa huwa sahih. Jadi ini pendapat-pendapat lainnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya. Kemudian beliau menutup dengan penjelasan beliau di hadis ini. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan meminta ruqyah, istirqa tadi ya. Menurut kebanyakan ulama bahwa meminta ruqyah itu boleh, dan beliau menjelaskan dalil dari meminta ruqyah di hadis Aisyah itu ya. Nasnya seperti ini, qala al-kasirun wal aksarun yajuzul istirqa lis sahih lima yaqafu an yakshahu minal makruhat wal hawam. Wa daliluhu ahadits minha hadis Aisyah fi sahih al-Bukhari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi tafala fi kaffi wa yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain summa yamsahu biha wajhahu wa ma balagat yadahu min jasadi wallahu a'lam. Baik. Dari naskah di atas bisa dipahami bahwa metode yang digunakan Imam Nawawi adalah sebagai berikut. Pertama, menggabungkan dua hadis dengan menafsirkan salah satu dari dua hadis tersebut yang secara zahirnya bertolak belakang. Kemudian menggabungkan dua hadis dengan mengambil ihtiyat atau kehati-hatian dalam tafsir atau dalam menyebutkan kontennya itu. Yang ketiga, menyebutkan pendapat beliau yang sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama. Jadi qala al-aksarun, qala begini, kasirun. Kemudian menyebutkan pendapat ulama lain yang berbeda dengan pendapat beliau. Seperti beliau ketika menyebutkan pendapatnya Imam Ibn Abdul Bar tadi di permasalahan bahwa adanya syarah beda tafsir ya, maksudnya ketika dia bilang menggabungkan antara riwayat Yarkun itu, beliau mengatakan bahwa itu untuk afdoliyah gitu. Itu pendapatnya Imam Ibn Abdul Bar, meskipun beliau mentarjih pendapat yang sama. Kemudian mengembangkan pembahasan permasalahan ya seperti tadi ya. Di yang awalnya cuma bahas masalah ruqyahnya, kemudian beliau membahas masalah ruqyah tentang ahli kitab, ruqyah tentang hukum istirqa atau meminta ruqyah dan yang lain tadi. Kemudian memberikan dalil untuk pendapat yang beliau anggap lebih benar, mendiskusikan dalil yang menurut beliau bermasalah. Tentu untuk menilai metodologi Imam Nawawi secara menyeluruh memang tidak cukup dengan menganalisis syarah beliau dari buku ini saja atau bahkan dari satu hadis ini. Namun ini bisa kita menjadi gambaran ke depan bahwa penelitian yang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sekian dari Ana, mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf karena ini kurang banget ya. Soalnya memang belum siap, kemudian udah kemarin nggak enak badan gitu. Silakan dari Bapak dan Oke, silakan siapa yang mau berkomentar, mau menambah atau memberi masukan atau apa ya, mau tidak setuju atau apa gimana? Silakan. Saya kasih seluas-luasnya. Enggak? Ada? Walaupun belum bisa diukur konsistensi ya, tadi karena pemakalah juga udah ungkapin ya, bahwa karena satu keterbatasan materi memang, tetapi sebenarnya sudah ada sedikit gambaran pola pendekatan yang dilakukan An-Nawawi pada saat eh, apa
melakukan pensyarahan terhadap hadis. Walaupun mungkin kita nggak belum bisa terlalu membaca eh, apa pengaruh kondisi, apakah sekarang taruh dalam dalam rukyah misalkan, apakah rukyah ya maaf, apakah rukyah yang dimaksud itu eh, yang dimaksud dengan selain Al-Quran atau hadis, apakah rukyah itu harus selalu dari Al-Quran atau doa-doa yang dari Al-Quran atau Al-Hadis misalkan. Apakah ketika pun ia di situ, apakah itu sebagai sebuah bentuk perlawanan di masa An-Nawawi, bahwa praktek ruhyah sudah mulai bergeser misalkan, atau gimana. Karena kita juga eh, perlu perlu tahu pemilihan pemilihan teks ruqyah ini atau topik ruqyah ini kan, kita kita juga harus tahu seperti apa kondisi di masa An-Nawawi sehingga muncul sikap-sikap yang seperti itu. Apakah ruqyah itu sudah menjadi menjadi apa ya, apakah kehidupan yang sangat sangat masif di situ, karena bisa bisa kita lihat ketika An-Nawawi juga mendialogkan hadis-hadis ruqyah yang lain, yang satu membolehkan, yang satu lagi melarang, beliau perbandingkan, beliau bahas. Pastikan sikap itu ketika mengungkapkan itu ada problem yang nyata di masyarakat waktu itu, sehingga An-Nawawi melakukan itu, bersikap seperti itu. Tidak hanya textbook, karena gini, kalau kalau teks langsung pada teks dan keperluan hanya untuk menjelaskan teks, biasanya dia tidak akan melakukan perbandingan yang cukup banyak dan detail, kecuali ketika dia uh, mengungkap satu satu problematika atau sedang mensyarah hadis, kemudian ada problematika yang melingkupinya di luar sana, dia pasti akan melakukan komparasi atau penjelasan yang lebih luas. Itu diantaranya, ini masukan saya aja. Mudah-mudahan bisa bisa dipahami oleh pemakalah. Mungkin yang lain ada yang silakan berkomentar atau mau apapun lah. Karena biar diskusi ini agak lebih hidup. Oke, silakan. Boleh Pak. Ya Boleh. boleh, nggak ada yang nggak boleh. Silakan aja. Bebas, bebas, mimbarnya bebas. Maaf mau bertanya ya, tentang tadi Nasir ngebaca tentang bahwasannya kata Imam An-Nawawi, eh, penyakit yang terkena dari ruqyah itu yang harus ada dua penyakit. Yang pertama nazarah dan humam yang menyebabkan harus diruqyah, yaitu yang nazarah adalah ain dan yang kedua adalah humam atau demam. Nah, pertanyaannya adalah, ada salah satu hadis dari Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah menjalankan bahwa seseorang untuk diruqyah itu menyembuhkan dirinya dari ain. Ada hadisnya adalah dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat anak perempuan Ummu Salamah radhiyallahu anhum yang masih kecil dengan wajah yang cenderung berwarna hitam. Lalu Nabi SAW bersabda, mintakanlah ruqyah untuknya karena dia terkena nazarah atau penyakit ain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya adalah, apakah ada batasan umur dalam untuk efek samping ruqyah tersebut? Contohnya, kan kalau hadisnya, kebanyakan hadis menyebutkan bahwasannya penyakit yang harus diruqyah itu ain, contohnya ain adalah membuat kepada anak kecil, yang misalnya anak kecil yang lagi sehat tiba-tiba sakit karena dengki dan iri seseorang kan, dan itu harus diruqyah. Nah, apakah orang yang sudah tua juga, misalnya yang udah 80 tahun atau 90 tahun, saat terkena, maksudnya gini,
apakah ada batasan terkena penyakit ain itu untuk gimana ya? Bahasanya gini. Ya, tidak dibatasi berarti ya. Ain Apa itu ada tidak hanya untuk batasannya? anak-anak, tidak Heeh. hanya untuk anak-anak. Jadi siapapun bisa kena itu. Apakah untuk atau anak-anak aja atau udah tua pun umur 80, 90, 100 tahun, apakah masih bisa terkena penyakit ain ini dan apakah harus diruqyah juga untuk umur segitu? Karena hadisnya bahwasannya anak kecil dari Ummu Salamah dan kebanyakan kalau fatwa ulama menyebutkan bahwasannya anak kecil yang terkena penyakit ain dan harus diruqyah. Jadi ada batasan umurnya enggak gitu. Yuk, gimana? Setahu ana hadis itu mutlak ya. Memang Nabi ketika memerintahkan Aisyah, Aistarkulaha itu di situ kan karena ada kasus dan beberapa kasus yang lainnya juga banyak dan sebenarnya kan kalau dibilang dalil untuk terkenanya ain atau terkenanya apa atau perukihan ke istibab atau kesunahan merukyah sendiri itu kan bukan cuma dari satu hadis itu aja. Hadis itu ya cuma karena ada kasusnya begitu makanya Nabi mengucapkan seperti itu istarkulaha gitu kan. Bainal ruqyah minan nadhrah wal humma wa gitu. Jadi setahu ana kalau dengan menggabungkan beberapa hadis-hadis yang apa yang bermakna umum bisa nggak dibatasi umurnya, nggak dibatasi kena ainnya, nggak dibatasi atau nggak ada pembatasan setahu saya di situ. Kecuali memang pembatasan dengan kaidah fikih. Maksudnya kaidah fikih itu dalam tanda kutip ketika ada kedaruratan. Maksudnya eh, orang tua banget gitu kan, maksudnya eh, ketika kalau memang di ruqyah dia bisa bunuh diri atau bisa apa, bisa membahayakan dirinya sendiri lah intinya begitu. Nah itu mungkin di situ kaidahnya dipakai doror yuzal. Jadi kesunahan ruqyah tadi bisa berganti hukumnya karena adanya ilah tertentu. Itu sih setahu ana. Oke, ada lagi yang lain? Maaf, mau ini kalau misalnya Ya gimana, Bik? Mungkin anak kita tambahin aja ini ya. Soalnya yang kenapa banyak kasus itu anak-anak karena anak-anak aja yang imut gitu. Bapak kayak kakek tuh nggak imut, jadi nggak ada hasad di sana gitu. nah maksud Ana itu apa yang kita hasatin dari orang tua tapi kalau untuk ain itu Ya itu makanya terjadinya banyakan di anak-anak gitu. Begitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dari orang tua kena. Oke, Tahu ana kan ain itu dari semua apa? yang jadi kalau memang cuma masalah imutnya, mungkin ada perhiasan yang dipakai orang tua itu terus di apa ditakjub sama tetangganya atau sama ainnya gitu. Ya kan nggak harus hanya imut doang gitu kan. Makanya itu keumuman situ. Wallahu alam. Saya ada yang menarik sebenarnya, Pak Anjer. An-Nawawi itu hidup di masa tahun berapa? Di abad ke berapa? 7 ya? Abad ke-7-an, 6. Pak. Ya. Ya, pertengahan abad 7 kan 600 sekian ya. Iya, Yang menariknya itu kalau nggak salah udah masuk wilayah Abbasiyah ya. pasti ya internasional. Abbasiyah Iya, dan cukup maju kan ya. ya, Ilmu penulisan. kedokteran udah masuk ya. Ilmu Iya, udah masuk. kedokteran pun udah cukup ramai. Nah, sekarang eh, praktek rukyah ini kan praktek yang taruhlah kayak tadi nih indikasi penyakitnya, apakah penyakitnya itu adalah penyakit yang tanda petik gitu teridentifikasi oleh medis atau tidak, kan itu harus diperhatikan. Nah, nanti akan ketahuan sikap-sikap An-Nawawi terhadap rukyah yang seperti apa, untuk apa itu bisa ketahuan. Contoh, kalau memang ya itu si bahasa ru'yah itu harus selalu atau apa yang diungkapkan dalam pada saat meruqyah itu
harus dari Al-Qur'an misalkan, atau doa-doa yang termaktub dalam hadis misalkan, tercatat terakui dari riwayat misalkan, itu kan ada persoalan terlebih dahulu, apakah itu untuk penyakit-penyakit yang jika tanda petik itu bukan ruang lingkup medis. Karena medis di waktu itu udah muncul nih. Itu harus ada sikap dulu seperti itu. Kalau itu lebih menarik malah kalau ada pemetaan itu dulu, ya. Kan itu berimplikasinya di situ tadi, di satu sisi bahwa yang disebut dengan ruqyah adalah jika kan gitu, yang dibacakan itu bersumber dari Quran dan hadis, bukan sesuatu yang terlarang. Yang terlarang itu kan seperti apa ini penyakit yang memang tidak berkaitan dengan medis. Karena di sisi lain untuk medis itu kan ada usaha yang lain yang diajarkan juga oleh Nabi, bahwa penyakit itu ada obatnya dalam bentuk yang lebih nyata gitu. Nah, itu kan makanya saya menarik dari materi ini sebenarnya ke arah melihat situasi juga, sehingga sikap Nawawi apakah ketika menjelaskan, kalau fikih kan jelas, ini dibawa ke fikih itu lebih kelihatan ini adalah sebuah penyikapan kondisi yang terjadi gitu ya. Karena kalau saya bawa fikih itu kan bawa ke hukum yang berimplikasi ya. Kalau non fikih itu tidak ada berimplikasi ketika apakah ini sunnah dalam kategori fikih atau sunnah dalam arti kebiasaan biasa. Rasul melakukan saja, dan tidak boleh dilakukan oleh kita atau tidak. Nah, kan ketika kalau udah masuk fikih, wilayahnya menjadi lain. Itu menjadi sebuah sesuatu yang harus diikuti, dipedomani, dilaksanakan oleh umat. Itu saja. Mungkin itu pertanyaan saya yang agak menggelitik yang bisa dikembangkan kemudian. Terima kasih. Izin mungkin Yuk. boleh menanggapi. Boleh. Di zamannya Abbasiyah itu mungkin seingat saya Pak ya, terjemahan buku di zaman itu kan udah mulai marak gitu. Tapi Ya. medis atau pengobatan dalam yang Bapak maksud medis itu medis atau herbal juga termasuk medis di situ Pak, atau gimana? Ya, artinya bahwa wilayah tanda pengobatan itu kan tidak diselesaikan lagi dengan pendekatan teologis lah. Kan kayak walaupun kita meyakini doa itu juga usaha ya. Doa itu usaha. Kalau kita mau memahami ruqyah itu usaha. Doa dan juga usaha. Tetapi medis dalam artian bahwa itu sudah dipahami sebagai sebuah penyakit yang memang tindakannya jelas, pengetahuannya udah sangat bagus itu, karena pengaruh Yunani juga udah sangat kuat, dan ilmu-ilmu itu udah muncul banyak. Jadi herbal juga termasuk medis, makanya kok yang ini penyelesaiannya dengan doa gitu loh. Yang lain misalkan penyelesaiannya dengan obat misalkan, walaupun itu herbal ya, itu tetap obat, kita pahami itu sebagai obat dan itu medis karena. Siapa? Jadi ya seperti yang saya sampaikan di penutup tadi, kita nggak bisa menghukumi Imam Nawawi dengan satu hadis ini, karena cuma bawa satu hadis saja Pak. Enggak, jadi justru saya lebih maksud saya lebih bisa membaca Nawawi dari kasus ini ketika melihat kondisi di sekitar An-Nawawi di masa An-Nawawi waktu itu. Apakah ini adalah sikap An-Nawawi terhadap bagaimana masyarakat di waktu itu menyikapi ruqyah. Dan itu diantaranya ya, menyikapi ruqyah. Apakah kondisi di masa An-Nawawi ruqyah tetap berjalan tapi berlebihan, atau ruqyah berjalan sudah masih dalam kapasitasnya, atau ruqyah berjalan ada
terselewengkan misalkan, kan itu yang saya maksud. Justru saya lebih menarik dengan ini karena untuk membaca situasi di masa itu sangat kelihatan gitu. Jadi kalau Anger mengungkap aspek sejarah kondisi masyarakat di masa An-Nawawi, ke arah mana An-Nawawi dan bagaimana sikap An-Nawawi ketika menghadapi teks, itu akan semakin kelihatan kalau saya. Itu mungkin Oh, masukannya. Terima ya kasih. Pak. Iya, tadi itu ya, maksudnya berarti di zaman Abbasiyahnya itu Pak diungkapkan ininya gitu. Ya, ya Iya, kan Nawawi juga punya daerah ya, wilayah wilayah mana beliau di tinggal di Nawawi. mana, itu situasinya mempengaruhi pasti Pak. Itu pasti, kalau saya sangat pasti itu. Ini bagus Iya. kalau kita melihat rekam jejak eh, tentang perilaku rukyat dari masa ke masa, dan kita Hmm. lihat perbandingan di masa An-Nawawi sebagai sebuah barometer, karena An-Nawawi mengungkapkan pembahasan rukyat agak detail, baik itu disentuhkan pada aspek teologis seperti tadi ini terlarang dan tidak terlarang, aspek fikih menjadi itu bagian dari menjalankan syariat gitu kan, atau justru bagi An-Nawawi rukyah itu bukan bagian dari agama tapi persoalan kultur yang sudah sangat 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 biasa dilakukan oleh masyarakat di secara turun temurun gitu. Itu aja. Hanya misalkan An-Nawawi mengambil sentuhan-sentuhan lain yang sifatnya adalah keagamaan, boleh, nggak apa-apa. Itu menariknya saya. Justru Oh, menarik. Saya ingin melihat rukyah itu karena rukyah hari ini dipahami banyak di kalangan masyarakat kita itu sangat beragam ya. Ada yang mengatakan ya apa bedanya rukyat dengan dampi, ya itu oke, dibahas dengan tadi apakah rukyah itu harus selalu dengan ayat Quran, apakah rukyat itu harus selalu doa yang berdasar dari Quran atau hadis gitu. Ketika ada pernyataan bahwa asal maknanya tidak menyeleweng misalkan, berarti kan tidak tidak mengganggu substansi, itu boleh-boleh aja dengan bahasa keseharian masyarakat yang ada. Itu kasusnya nanti akan masuk ke kultur di masyarakat kita. Kayak di Sunda itu namanya ada jangjawokan, di Jawa itu ada mantra, itu apa namanya ya? Ada mantra misalkan apa gitu. Di daerah Sumatera, Sulawesi juga punya mantra. Nah, ketika teksnya bukan berbahasa Arab yang otomatis akan orang menganggap itu bukan dari Quran atau hadis, tetapi maknanya yang dia gunakan dengan penggunaan bahasa pribadi, kan itu menjadi apa boleh atau tidak, kan ke arah sana nanti arahnya itu siap. Pak Angger. Oh, siap, siap Pak. Iya, itu Ah, akan lebih lebih menarik, ah, justru bisa ditarik kekinian malah itu. oh iya. Oke, ada yang masukan yang lain. Boleh nanti dibuat skrip tesis maksud saya, tapi arahnya ke wilayah sana gitu. Bisa membaca situasi hari ini juga tentang fenomena rupiah dari masa ke masa. Misalkan kan itu judul pasarnya gitu kan, tapi judul penelitiannya mau pergeseran makna rupiah atau penggeseran apa, terserah itu nanti. Kalau saya menarik ini rupiah, kalau saya menarik, apalagi dibaca dalam beberapa kondisi masyarakat yang sangat beragam, terlebih di masyarakat kita. Nah, saya punya contoh lah, saya punya jangjawakan yang semua sebenarnya terjemahan Quran isinya. Apakah saya nggak boleh menggunakan gitu? kan jadi lain ya. Kalau terlarang sama sekali kan jadi lain. Tapi ketika bahasa ini kan bahasa Quran, hanya beda penggunaan bahasa penyampaiannya saja, yang tadinya dari bahasa Arab menjadi bahasa Sunda, Sunda Karuhun, Sunda Sunda sangat tua gitu, Sunda tua, kan itu menjadi lain. Itu saja mungkin masukan saya. Terima kasih. Kalau ada yang lain silahkan. Makasih Pak.
Pak, kan Bapak tadi ini ya, maaf Pak, Bapak bilang bahwasannya kehidupan Imam An-Nawawi itu tuh udah ada medis ya. Apa? Jadi kehidupan Oh iya, di zaman itu ya tuh zaman Abbasiyah itu terjemahan kitab Yunani dan salah satunya muncul masa masa-masa apa? Masa-masa medis itu udah ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena kan terus Bapak bertanya lagi, Hmm. bukan kenapa Imam An-Nawawi mengatakan demam itu mungkin langsung ke ruqyah ya. Kenapa nggak ke medis dulu gitu? Mungkin salah satu penyebab Imam An-Nawawi mengatakan kayak gitu bukan Imam An-Nawawi sih ya. Nasir yang ini mungkin karena penyakitnya berlebihan mungkin Pak. Jadi gini contoh, saya punya keponakan saya itu umur Ah, berapa ya? 2 bulan 3 bulan. Ibunya tuh sering update status gitu tentang anaknya ah, yang lagi lucu-lucunya gitu di status terus ah, dan anaknya tuh efek sampingnya tuh demam tapi demamnya berlebihan Pak. Jadi demamnya ah, berlebihan tuh maksudnya sering demamnya berlebihan maksudnya gini. Anak kecil mungkin 1-2 hari demam contoh. Dia bisa sebulan atau 3 minggu gitu demamnya. Nah, jadi mungkin penyebab Imam An-Nawawi mengatakan harus ada ruqyah di zaman itu bukan karena kekurangan medisnya tapi berlebihan penyakitnya mungkin Pak. Mungkin seperti itu. Oke, kalau medis itu kan ada jelas Pak ukurannya. Demam yang berlebihan misalkan itu adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya bisa diukur ya. Kalau medis itu ukurannya ada Pak, ada sehingga nanti ketika pun obat itu muncul ada dosis Pak. Ya, akan berbeda ketika apakah memang AIN itu medis. Karena bagi saya eh, ini pendekatannya bukan pendekatan medis kalau saya melihatnya itu eh, ada sesuatu. Apalagi kalau melihat hadis-hadis yang lain tentang sifat-sifat makhluk Allah yang lain seperti jin gitu ya, setan, iblis gitu, itu kan punya punya sifat dan frekuensi yang berbeda dengan manusia. Eh, justru dari situ kenapa ini tidak masuk pada kategori medis dan penyakitnya hanya bisa diselesaikan dengan ruqyah. Itu justru pertanyaannya ya. Yang tadi ibu kasus di itu yang berlebihan itu memang uh, kalau ke medis aneh karena Ya. tidak terukur. Nah, ya gitu maksudnya. Makanya apa benar itu medis? Kan jadi pertanyaannya jadi itu. Apa benar itu medis kalau tidak terukur? Karena kalau medis itu ada ukurannya sehingga nanti obat pun itu ada dosisnya, Pak. Beda ya pengetahuan yang sangat bisa standarisasinya jelas itu harus diukur juga dengan yang jelas lagi gitu. Makanya saya itu apakah rukyah itu bagian dari penyelesaian yang sifatnya non medis atau bukan? Nah, maka mari kita lihat kegiatan di masa Nabi Oh. dan itu salah satu contoh. Mungkin itu ya. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin bisa ini Pak. Sebenarnya Ana sempat Hmm? baca sekilas Gimana? di beberapa lanjutan syarah tersebut. Sebenarnya Imam Nawawi juga sempat menukilkan penggunaan obat-obat penggunaan medis dalam kalau di sini mungkin bahasanya toba ain begitu. Ya. Jadi ada juga memang cuma belum sempat saya masukkan ke dalam makalah ini karena itu mungkin hadisnya agak di belakang-belakang dan kalau mau dibawa ke situ terlalu luas takutnya gitu Pak. Jadi Enggak, justru itu salah satu bagian dari inti juga ada pemilahan dulu. Apakah penyakit itu satu jenisnya atau beragam sebabnya? Ya, itu kan jadi ketahuan apakah ini penyakitnya yang bisa diukur atau tidak. Diukur itu pasti ke medis. Kalau yang tidak diukur kan menjadi lain. Makanya hasad itu kan nggak bisa diukur Pak.
Kalau tadi ain itu Iya, dari benar. karena ada hasad atau apa ya, nggak bisa diukur kan? Iya, Iya, Pak. benar. Obatnya kan bukan herbal kalau yang gitu, Pak. Iya, Pak. Iya. Nggak bisa terukur. Makanya saya udah membaca dari tadi itu memahami, oh ini berarti harus ada patokan dulu nih, apakah ini penyakit yang terukur atau tidak, terbaca atau tidak. Nah, kalau yang tidak terbaca dari aspek pengetahuan manusia, ya rukyah itu solusinya. Berarti kan gitu kalau saya Siap. sekilas tadi memahami runtutan makalahnya seperti itu. Itu. Ya, makanya An-Nawawi pasti pasti lebih luas, Pak. Itu arahnya sebenarnya ke situ. Makanya tadi ini adalah sikap An-Nawawi tentang kondisi masyarakat yang ada, khususnya dalam permasalahan rukyah, maka dia langsung membuka wacana rukyah selebar-lebarnya di situ. Dan dia kaitkan dengan masalah penyakit karena memang dianggap soal rukyah itu adalah salah satu obat dari penyakit yang seperti apa. Nah, itu kan kaitannya ke sana. Oke, terima kasih. Ada Iya, lagi? siap, Pak. Nah, kayaknya udah nggak ada Kalau deh serius pertanyaan. ini bisa jadi tesis sih. Kalau serius, tinggal Anger dalami sosiologi masyarakat waktu itu dan Oh, siap, budaya. insya Allah, Pak. Oke, itu Insya Allah. bisa. Kalau saya bisa. Eh, eh. Nanti pendekatan sosiologis dan antropologisnya diperkuat. Anger harus punya informasi tentang situasi masyarakat dan budaya di masa Nawawi. Oke. Tapi bisa diterima dong, Pak. Bisa diterima berarti ya, Pak, kalau untuk penyakit yang berlebihan tidak Diterima sesuai apa dengan maksudnya? ukurannya. Bahwasannya bisa penyakit tersebut bisa disembuhkan oleh ruqyah apabila penyakit tersebut keluar dari ukuran penyakit tersebut. Bisa termasuk ya, Pak ya? Diterima. Iya, itu ujungnya ke sana, Pak. Ujungnya ke sana. Bahwa penyakit itu ada yang bisa diukur, ada yang tidak. Ketika yang tidak bisa diukur, eh, solusinya kan kembali kepada pemiliknya ya. Ini Allah yang Maha Kuasa. Kalau rukyah itu dianggap itu pendekatan Iya, itu gitu. Jadi siap. orang nggak bisa mengatakan tidak ada penyakit selain hanya penyakit medis, nggak bisa. Karena fakta yang berjalan yang terjadi sejak awal kejadian manusia sampai hari ini itu ada ternyata kan gitu. Iya, Pak. Ya, masih ada nggak? Udah nggak ada kayaknya, Pak. Waduh, udah nggak ada. Cukup kayaknya, Pak. Ya tinggal diperbaiki aja. Kalau saya Ya, Pak. saya saya bisa memberi masukan sama Anger itu tadi. Kalau mau itu bisa ditingkatkan jadi penelitian yang lebih serius. Siap, Pak. Catatannya lengkapi di arah sana. Kalau untuk udah beres, udah jadi tesis, nanti pas dijual fenomena rukyat dari masa ke masa itu jadi judul pasar itu Insya bisa Allah, Pak. laku itu. Nah, Heeh. tapi boleh boleh minta informasi, Pak. Kira-kira apa ya namanya, mencari kondisi masyarakat begitu itu di buku-buku apa, tarikh Banyak buku gitu bisa di apa nanti dikaitkan tarikhnya dalam masyarakat itu. beberapa nanti saya kasih catatannya di situ. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Yuk, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi atau enggak, silakan mau komentar atau apa. Hmm. Kalau enggak, minggu depan bagian siapa, Pak? Oh, yang itu ya, children free. Oh, oh lah, yang belum nyetor judul nanti nggak tahu kita mau bahas apa nih. Salma apa yang mau dibahas Salma? Yang kemarin itu apa? Tentang yang larangan meniup. tentang apa? Oh, ya, oke. Oke, silahkan. Siapa tokoh yang digunakan, yang dirujuk?
masih nyari-nyari Pak. Soalnya males juga. Enggak, kira-kira mau pakai tokoh enggak atau mau yang umum? Mungkin Yang umum itu teori ditarik pada pemahaman terhadap teks untuk memahami teks. Mungkin yang umum aja Pak. Yang umum berarti pendekatannya harus jelas ya. Pendekatan apa dalam mensyarah hadis tentang apa. Oke? Itu ya. Siap. Mungkin itu saja pada pertemuan ini. Mohon maaf saya nggak bisa pakai video karena saya tadi dari rumah langsung ada panggilan, jadi ini masih di jalan tol. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.